Ini perayaan Maulid, kan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin anak Adam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kapankah beliau dilahirkan? Kapankah beliau dilahirkan? Ya, kalau yang populer setiap tahunnya dirayakan tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 3. Ya, bulan 3 itu namanya Rabi al-Awwal. Kan begitu. Dan ini memang mayoritasnya seperti itu. Tapi ini bukan kesepakatan ulama. Ada perbedaan pendapat dalam hari apa dilahirkan, tanggalnya. Bahkan ada perbedaan pendapat dalam bulannya. Di antara ulama ada yang berkata Nabi SAW dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 17 dari Rabiul Awal. Dan ada yang mengatakan bukan di Rabiul Awal, malah di bulan Ramadan. Dan ini bisa dibuka di buku-buku yang menjelaskan tentang kelahiran Nabi SAW. Yang paling dekatnya mungkin Al-Bidayah wan Nihayah. Dan selainnya itu akan ditemukan, dijelaskan perbedaan pendapat ini. Sampai Raja Al-Mudhaffar sendiri, itu disebutkan bahwa perayaan maulidnya itu tidak di satu hari itu saja, bukan di tanggal 12 saja. Tahun berikutnya berubah di tanggal ini, berubah di tanggal itu. Bahkan untuk keluar dari celah ini, ada sebagian mengatakan maulid itu tidak mesti tanggal 12. Dia boleh berpindah di tempat lain. Nah, ini untuk keluar dari masalah ini. Untuk keluar dari apa? Dari masalah ini. Baik. Sekarang yang menjadi permasalahan, sesuatu kalau memang itu sangat penting, tidak mungkin hal tersebut tidak tercatat. Ya. Di dalam apa? Di dalam sejarah, kan begitu. Nah, kita akan kaji nanti hadits salah satu dalil orang yang membolehkan maulid. Katanya di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Kata beliau, dalika yaumu wulidtu fihi. Dalika yauma wulidtu fihi wa yauma bu'idtu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Atau hari saya diutus, diturunkan kepadaku. Baik, di sini Nabi SAW hanya menyinggung harinya. Hanya menyinggung apa? Harinya saja, hari Senin. Andai kata tanggalnya itu adalah hal yang jelas atau hal yang penting bagi umat, Nabi pasti akan menyebutkan apa? Tanggalnya. Nabi itu orang yang paling fasih. Dan orang yang paling detail dalam berbicara. Beliau diberi dari jawami'ul kalim. Kemampuan mengumpulkan makna-makna yang luas dalam kalimat-kalimat ringkas. Kalau ada hal yang merupakan perkara agama, tidak mungkin beliau luputkan. Sebab tugas seorang Nabi seperti itu. Tidak meluputkan suatu apapun untuk umatnya. Karena itu dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut untuk menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Kok bisa masalah seperti ini tidak diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baik. Dan terkait dengan kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga tidak diketahui dari umat ini, dari para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Ada yang punya perhatian khusus di kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada tanggalnya dan bulannya seperti yang berjalan sekarang di tengah manusia ini. Jelas ya? Bahkan di sini ada satu hal yang banyak orang tidak mengetahuinya. Apa itu? Sekarang saya mau bertanya. Nabi itu meninggal kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal meninggalnya. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Karena meninggalnya Rasulullah SAW ini memang dicatat oleh umat. Nabi berucap sebuah hadits di situ. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Rasulullah SAW bersabda, haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. "Idza asaba ahadukum musibatan, falyadhkur musibatahu bi. Fainnaha min a'dhamil masaib." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaknya dia ingat musibah tersebut. Hendaknya dia ingat musibahnya terkait denganku, kata Nabi. Karena musibah yang terkait denganku, itu musibah di antara musibah yang paling besar. Jadi Nabi perintah hal itu. Dan ini yang berjalan di tengah para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik berkata, "Syahidtuhu yauma dakhala al-Madinah." Saya melihat Nabi di hari beliau masuk ke kota Madinah. Maksudnya hijrah dari Mekah masuk ke Madinah. Di hari yang Nabi masuk ke Madinah, kata Anas, saya menyaksikan Nabi. "Fama ra'aitu yawman qad ahsana wala adwa min yawmin dakhala alaina fihi." Kami tidak pernah melihat
Kata Anas, saya tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih indah dan lebih terang melebihi hari yang Rasulullah SAW masuk di hari itu. Iya, jelas ya? Masuk di hari tersebut. Tapi bersamaan dengan itu juga dia dicatat. Hari Nabi menginjakkan kakinya di kota Madinah, tiba dari Mekah, berhijrah ke Madinah, tanggal berapa, di bulan berapa. Itu juga ada silang pendapat di kalangan ulama. Andai kata hal yang sangat penting, ini tidak akan ditelantarkan oleh umat yang begini kan. Jelas ya? Kemudian kata Anas, wa syahidtuhu yauma mautihi, dan saya juga menyaksikan Nabi tatkala beliau meninggal. Fama ra'aitu yauman aqbaha wala adlama min yaumin mata fihi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di hari beliau meninggal, saya tidak melihat ada hari yang lebih buruk, lebih gelap melebihi hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di situ. Iya. Jadi andai kata tanggal 12 Rabiul Awal ini ada keistimewaan khusus pada setiap tahunnya, iya. Maka pasti sudah menjadi perhatian kaum muslimin. Sudah menjadi apa? Perhatian kaum muslimin. Tidak mungkin hal-hal yang seperti ini ditinggalkan, ditelantarkan, sampai dilalaikan. Bayangkan 3 generasi. Semuanya lalai, tidak ada yang mengurusinya. Tiba-tiba datang yang belakangan, dia menganggap dirinya lebih pandai daripada yang pertama. Ya. Maka kalau ingin takjub, cari yang ajaib. Nah, ini salah satu bentuk dari keajaiban.